Kalau lu harus boleh ngasih pesan, kira-kira pesan apa yang pengen lu sampaikan ke magician sekarang? Gue bakal mengutip kata Master Ogi Artemus ya. Jangan jadi magician. Susah. Gibah Magic. Yo guys, welcome back di Gibah Magic bersama gue Darius Drew the Game Master. Dan kali ini kita akan mengundang narasumber yang udah terkenal juga. Sering nongol di salah satu TV swasta, berapa kali nongol di film layar lebar, dan juga namanya sering beredar di kalangan magician. Jadi, yang akan kita ajak gibah pada malam hari ini adalah Jiban! Yeay. Harus gitu gak sih? Kalau di quiz kan lari sampai masuk. Gitu. Harus gitu. Ya, Jiban, gimana? Jadi, apa kabar tentunya? Kabar sih selalu baik. Gak boleh ngomong gak baik. Gak pernah ngomong gak baik. Ya. Anyway, selamat datang di Gibah Magic. Kita mau ngegibah, ya. Tentunya gibah yang berfaedah, yang kalau bisa orang setelah dengar gibahnya, oh ternyata begini. Dapat ilmu. Semua Gibah Magic gue tontonin kok. Wih, bener-bener cari bahan untuk digibahin yang benernya gitu. Oh gitu, sebenarnya tujuannya itu. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Jiban, para pecinta gibah silakan klik like dan juga subscribe channel Darius Drew karena akan ada konten Gibah Magic terus-terusan sampai nanti. Gak tahu sampai kapan, pokoknya terus-terusan. Jadi like dan subscribe ya. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Jiban. Jiban itu tidak sombong ya, rajin menabung, tidak sombong ya kan. Oke. Tapi banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Ini yang saya tanya, kenapa seorang Jiban, seorang konsultan, ya, dan performer juga banyak musuhnya? Mungkin yang tahu jawabannya. Ya, nggak tahu juga tuh, Jibannya sendiri aja nggak tahu. Mau langsung dibahas ke sini. Ya mungkin siapa tahu kalau ada yang tahu kan bisa jawab ya di bawah ya. Kenapa Jiban banyak musuhnya gitu? Atau mungkin ada musuh-musuhnya Jiban? Silakan komen. Bukan. Gue bukan banyak musuhnya, tapi banyak yang musuhin gue. Oh, banyak yang musuhin. Gue sih nggak pernah musuhin. Ya, gue jarang musuhin orang ya. Tapi yang musuhin gue banyak, aneh. Ya nggak aneh sih. Ya gitu deh. Iya ya. Kenapa ya? Nah, mungkin buat Anda yang musuhin Jiban, silakan komen, tulis. Kenapa kamu musuhin Jiban? Job saya pernah disikat. Atau mungkin dia nyuri skill saya. Atau dia kasih saya rutin sampah. Nah, silakan di komen. Ya. Silakan di komen. Iya. Gue juga pengen tahu kalau gitu. Nah, anyway, kita mau kenal lagi sosok Jiban lebih dalam lagi, lebih details lagi. Terutama, kapan sih sebenarnya lu pertama kali kenal atau ketemu sama sulap? Dari SD gue udah suka sulap. Di TVRI dulu ada The Magic of Mark Wilson. Dan trik yang gue inget banget, dia main Vampire Illusion. That's blow my mind. Waktu gue SD ya. Terus gue jalan kaki keliling Bandung, kota Bandung ya. Dulu beneran gue waktu SD, gue jalan kaki keliling kota Bandung, tiap toko buku, dulu belum franchise Gramedia. Dulu toko buku kecil itu masih banyak, dan penjaga tokonya tahu semua isi bukunya. Jadi lu bisa ngobrol sama penjaga tokonya. Oh, ya, itu jarang tuh ditemui sekarang ya. Udah nggak ada mungkin, udah nggak ada. Semua lihat katalog. Ya. Ya pokoknya gue keliling Bandung, ke Rafika, ke toko buku lucu, segala macam lah gue keliling. Cari buku sulap, gue beli buku sulap dari SD tuh gue kumpulin. Ya jadi kalau mau kenal sulap ya dari The Magic of Mark Wilson. Terus pernah diajak naik panggung juga sama Mr. Robin jadi spektator. Gue dikibulin pakai tabari waktu itu, tabari rope. Itu juga pengalaman yang nggak pernah terlupakan sampai akhirnya beliau almarhum. Ya puji Tuhan sih, gue sempat mengenal sosok Mr. Robin. Anyway, kan itu tadi pertama kali kenal dan ketemu sulapnya. Tapi pertama kali proses lu belajarnya itu gimana? Ada gurunya, otodidak, atau dapat ilham sendiri? Pertama kali belajar ya dari buku-buku itu. Buku-buku terjemahan, sayangnya gue buangin tuh waktu itu. Buku-buku sulap ada 10 atau 15 buku sulap, gue buang-buangin waktu masuk SMP. Lupa sulap lah, dari SMP lupa sulap. Terus pas kuliah, mulai ada internet tuh kan. Mulai dari ada toko YouTube sulap ya? di Bandung. Oh, kirain dari dulu YouTube. Dulu belum YouTube. Apalah, website gak jelas gitu lah. Oh, ya.
Ada toko sulap di Bandung, punya Ivan Coin, punya Ivan the Master. Ya, Ivan. Yang nongkrong-nongkrong di sana. To be honest, gue nggak ada duit dulu tuh kartu D-Land itu 350.000, mahal banget. Video lecture, meskipun bajakan, VCD kopian, itu ya 500.000, 600.000. Suka-suka si penjualnya aja, mau jual berapa. Bangkok Kids Sendok tuh, satu CD yang which is Bangkok Kids Sendok, basicnya, itu 600.000 dulu. Gaji gue 250.000. Anjay. 3 bulan, Dulu Pak, mahal. urusan. Ya, dulu mahal. Jadi gue nongkrong, ketawa ketiwi, lihat Eric West sama Ivan Coin tuh ngejam, gue colong-colong, di rumah gue belajar sendiri. Ngamatin ya, ngamatin. Ngamatin. Setelah beberapa bulan gitu, akhirnya nggak tahan nanya. Ada yang gue nggak bisa tuh, The Pass tuh. The Pass-nya Brad Christian. Gue tanya akhirnya si Eric, The Pass tuh gini ya? Pop, Eric kaget itu, mukanya kelihatan banget kaget. Hah? Lu belajar dari mana? Lihat dari lu, gitu. Itu di nyolong. Brad Christian yang series Ninja ya kalau nggak salah ya? Ninja 1. Ninja ya? Ninja 1. Gua nggak ada duit buat beli Ninja, jadi ya nontonin mereka latihan, gue latihan sendiri di rumah. Oh, gitu. Oke. Nah, beneran, nggak ada modalnya sama sekali dulu. Nggak punya modal, bukan nggak mau ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan dong ya untuk kalau lu nggak punya modal untuk menghentikan lu untuk tidak belajar sulap. Sebenarnya nggak ada alasannya kan? Ya kalau lu bisa nyolong ilmu, tapi nggak nanya ya. Gue nggak nanya, gue nggak berani nanya waktu itu. Ini gimana rasanya? Nggak berani gue nanya. Oh ya, itu dulu sebelumnya gue Crazy Man Handcuff itu gue puter laserdisc-nya Copperfield sampai laserdisc-nya jebol. Gue ulang-ulang terus, gue bisa kulik Crazy Man Handcuff yang versi Copperfield, bukan yang versi Dan Harlan. Dan sejauh gue ketemu orang di Indonesia, semua main Crazy Man Handcuff yang versi Dan Harlan kan. Dan Harlan, bukan versinya Copperfield. Bukan. That's a small gesture that make a big difference. Harganya satu laserdisc. Sampai jebol tuh ditonton sampai terus diulang-ulang. Gokil. Ya gitu. Intinya I love magic so much, tapi gue nggak ada modal beneran, asli nggak punya duit. Ya cari jalan ya? Dengan cara tidak mencuri ya, dengan cara tidak bertanya ini gimana, ajarin dong, kayak gitu. Ngulik sendiri, merhatiin, ngamatin gitu loh ya. Oke. Luar biasa. Nah, terus katanya dulu sempat ngeband juga kan, sempat nyanyi segala macam ya kan. Tapi kenapa ujung-ujungnya milihnya sulap, nggak pilih band gitu? I know my limit lah kalau musik lah. Jadi emang aktif banget waktu SMA tuh, pernah ikut kompetisi, menang, terus main di beberapa kafe gitu. Dan pada saat kita memutuskan yuk bikin lagu, I just know my limit lah. Jadi milih sulap alasannya apa? Karena yang lain nggak ada nih kayaknya yang bisa, udah sulap aja gitu atau apa? Gue orangnya bukan yang kayak gitu ya, bukan orang yang gue mau ini ya udah gue tekunin, nggak kayak gitu. Mungkin ini plus, mungkin ini minus. Gue itu orangnya lagi ada kemana ya udah ikutin aja, lagi ada kemana ya udah ikutin aja gitu. Dulu di SMA lagi hot-hotnya musik kan, gue ngeband yang lumayan seru, lumayan terdengar di Bandung. Terus waktu kuliah belajar bikin film. Belajar bikin film. Lumayan ya. Itu. Ya untuk kategori tahun 2000 ya, tahun 2000-2001 gitu. Kan film indie belum ada tuh. Masih ada film indie satu, Jakarta Project, film-film indie. Wah, zaman gue dulu apa yang ngehits banget ya. Si Rudi Sudjarwo tuh. Ya pokoknya film-film indie zaman itu begitu ada itu hebat banget. Karena dulu masih pakai handycam. Propsnya kan susah tuh. Ya. Di Vcom, gue yang paling berisik. Ayo bikin film, bikin cinematography club gitu. Yang nyemangatin terus ya. Ya lumayan lah. Akhirnya dulu gue sempat ngekruin beberapa kali kruin orang-orang topnya Indonesia saat ini. Gue dulu ngangkat kabel ya. Gue pernah bantuin Mas Hanung, film pendeknya. Mas Erik Sasono, Mas Erik Sasono, film pendeknya. Andi Bahtiar Yusuf, sampai sekarang hubungan kita baik. Bahkan ide cerita gue waktu kuliah sama dia difilmin jadi Love for Sale. Oh iya, Love for Sale. Film terpuji Festival Film Bandung.
2019. Wow, ya. Gitu. Oh, udah masuk Netflix juga kan sekarang kan itu Love for Sale. Ya, dan gue dulu ngekrunya sama Angga Sasongko yang sekarang punya Visinema. Dulu bareng-bareng ngangkat kabel. sama sama si yang jadi Mamet siapa di ADC? Denis Adiswara. Dulu dia bikin film pendek judulnya El Meler, tentang anak kecil yang meler melulu, tembak-tembakan sama orang. Dan itu diputar keliling dunia tuh kalau nggak salah. Diputar keliling dunia, berprestasi banget. Gue undang ke kampus untuk kasih materi. Pokoknya dulu di dunia sinematografi, kalau gue nggak hilaf, gue mungkin udah bikin film sekarang. Kalau nggak hilaf, emang apa yang terjadi? Apa yang membuat lo hilaf? Yang terjadi adalah suatu hari Deddy Corbuzier bikin lecture di Bandung. Wah, lalu apa yang terjadi? Lalu ikut lecture-nya. Waktu itu dia main trik yang nggak bisa gue sebutin ya, karena sekarang sudah dipakai oleh salah satu magician besar. Itu lecturein. Wah, semua kerinduan gue, semua itu curiosity gue waktu SD, gue baca buku sulap sama nonton Mark Wilson itu. Tumpah semua kan. Wah, tumpah semua. Keluar lagi. Ngobrol-ngobrol sama Deddy. Lu kuliah apa? Vkom Pak, komunikasi media massa. Oh, yaudah coba bantu gue sekali-kali ke Jakarta. Oh, lu bayangin aja anak kampung yang nggak pernah ke Jakarta. Ya ke Jakarta kalau buat syuting film pendek doang kan, yang nggak tahu apa-apa lah. Anak kampung yang nggak tahu apa-apa, tau-tau dibilang gitu sama Deddy Corbuzier. Oh gila. Muntah nggak lu? Oh gila, otomatis itu, muntah pelangi ya. Muntah pelangi, wah, ya udah. Kok bisa waktu itu Master Deddy Corbuzier tuh sampai ngajakin lu gitu? Apa yang lu lakukan di saat itu? Gue nanya, dia nanya balik, ngobrolin. Oh, karena waktu itu Flores juga belum kayak sekarang. Flores zaman dulu paling hebat itu. Flores tuh baru dilahirkan malah pada dasarnya. Flores lahir pada saat butterfly cut sama hot shot cut-nya Daryl itu diciptakan. Maksudnya XCM ya, maksudnya bukan XCM. Modern Flores ya. Modern cut Flores itu katanya konon lahir pada saat hot shot cut-nya Daryl itu diciptakan. Gak ada yang main. Terus video-videonya mulai keluar tuh C4, terus keluar Devo, Brian Tudor. Gak ada yang mau main itu. Nobody. Karena itu bukan sulap, apalah XCM belum ada ya, belum ditasbihkan waktu itu ya. Gua kekeh main itu. Hot shot. Flores. Dulu masih terikat pada dasar-dasar sulap ya, bahwa itu harus false cut, bahwa itu harus startnya harus mechanic grip. Dulu masih ada aturannya ya. Belum liar kayak sekarang, tapi sekarang udah luar biasa lah. Udah aneh-aneh. Iya. Mungkin pas gue main kayak gitu, mungkin jadi penasaran juga. Oh, I have something new gitu. Meskipun gak ada yang mau main. Sampai gue berhenti Flores itu baru yang XCM Indonesia itu apa namanya? Nama klubnya? Ica, Indonesian Cut Artist. Ya. Pas gue berhenti Flores, Ica tuh baru ada. Oke, Ica tuh terbentuk saat itu. Oke. Dari situlah lo akhirnya bisa ngobrol sama Deddy Corbuzier terus diajakin ke Jakarta. Iya, gemeter gila. Cuma main cyber cut doang ya. Gemeter parah. Itu apa? Pas dipanggil buat project langsung atau gimana? Nah ya, ini gilanya ya. Jadi DC Master itu tahu-tahu dia mau bikin pilot project. Karena waktu itu Mentalist in Action udah habis ya. Oke. So, dan gue yang belum pernah syuting apa-apa ya, syuting film pendek ngebantuin lah jadi kru. Kalau di kampus mungkin gue jadi sutradara, jadi produser lah ya. Tapi kan kalau untuk broadcast yang bener kan nggak pernah tuh. Suddenly dia suruh gue kerjain semua pilot project dia buat jualan. Langsung. Iya. Konsepnya apa? Ditanya gitu, konsepnya apa? Ya udah, syutingnya gimana? Ini. Lu yang mikirin konsepnya. Iya. Wow. Iya, sampai editingnya gue yang nempelin. Lu bayangin aja, baru lulus kuliah, nggak tahu apa-apa.
bukan nggak tahu apa-apa ya, maksudnya gue nggak terjun langsung ke industri kan sebenarnya kan. Gue film pendek jadi kru, magang di Trans TV dulu jadi PA, production assistant kayak gitu. Tahu-tahu disuruh pegang project mulai dari A sampai Z. Gitu. Oke. Meskipun pilot projectnya tidak berhasil terjual, ya tapi dari situ ya gue bantuin Master DC beberapa kali itu dari situ. Oke. Oh, ya oke. Berarti waktu Terlupakanlah film. jadi memang gara-gara di-invite sama Master DC waktu itu langsung dikasih handle project yang besar. Disitulah awal mula kecondongan lu sebenarnya ke dunia sulap ini ya, Dri ya? Ya, tapi nggak itu. Gue kan 2003 itu gue kan jadi penulis lepas tuh di Movie Monthly. Majalahnya udah nggak ada, majalah film. Jadi kalau sedikit Movie Monthly M2 ini, lu tahu Cinemax dong? Tahu. Cinemax tahu. Pendiri-pendirinya itu setelah Cinemax setahun 2 tahun cabut. Pendiri-pendirinya otak-otaknya, jiwanya menurut gue ya, jiwanya cabut, bikin Movie Monthly M2. Dan gue kontributor di situ selama 14 tahun lah, sampai majalahnya tutup. Oh, 14 tahun. Oh, lama banget. Iya. Wow. Ya, jadi dunia film sebenarnya nggak gue tinggalin bener-bener. Ya. Tapi karena proyek yang di depan mata sulap semua, gue dibawa Master Dedi ke Jakarta. Di sana kan dikenalin nama Pentagram. Oh, di situ momen kenal sama Boverno, Noge Artemus dan kawan-kawan berarti? Yes. Sama Romi, ya gitulah. Sama Demian tuh waktu itu udah mau cabut dari Pentagram. Gitu. Dan ya bantu-bantu, terus DC nawarin, mau join nggak sama Brotherhood? Oh, gila, lemes cuy. Diajak masuk Pentagram tuh lemes. Sampai lutut, sampai kaki itu lemes. Lu ditawarin masuk Pentagram tuh berarti? Pentagram kan emang nggak tahu ya. Setahu gue nggak buka pendaftaran, tapi emang harus di-invite gitu. Kayak Secret Society gitu kan zaman dulu. Iya. Cuman orang-orang, anak-anak terpilih lah yang bisa masuk ke situ waktu itu. Ya gue ditawarin, oh iya. It will be my honor, Pak. Gue bilang gitu kan. Sama dia dipeluk. Gue dipeluk, welcome to Brotherhood. Waduh. Bentar. Berarti bisa dibilang Adrian Martinez ini part of Pentagram? Iya, gue Pentagram. Cuma emang udah melewati masa-masa produktifnya. Dulu pas Messi, pas itu masa produktif mereka kan. Iya. Gue enggak. Gue masuk berapa tahun kemudian bubar. Gue apa coba bubar ya. Pantes Anda banyak yang musuhin. Nggak salah kalau gitu. Tapi berarti Jiban itu part of Pentagram. Oke. I was a Pentagram. This is new news sih. Jadi kemarin pas reuni ya mungkin ya karena gue masuknya pada saat mereka Pentagram udah nggak terlalu produktif ya, atau produktifnya di sisi lain ya. Ya. Iya, pantas. Book of Magic itu gue harusnya ngisi. Oh, tapi kenapa nggak ada? Dri, cepet ya, besok bikin 3 trik ya. Dapat duit nggak, Pak? Gue nanya gitu. Terus, ya udah Adri nggak usah. Gitu, udah nggak pernah tawaran lagi. Itu Bapak tuh, langsung frontal sekali nanyain dapat duit apa tidak. Gue nanya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Waktu DC nyuruh gue loncat ke kali juga loncat kali gue. Oh iya. Mungkin gue itu the moment nama Anda dicoret langsung dari Brother. Oh oke. Ini menarik sekali. Ternyata Jiban itu pernah jadi part of Pentagram. Emang berkecimpung juga masih di dunia film, terbukti tadi film-filmnya udah beberapa. Idenya dipakai untuk jadi salah satu film. Pernah nongol juga di beberapa film, ya kan? Entah nongol tangannya doang, nongol semuka-mukanya juga pernah gitu. Silakan dicari. Tangannya doang tapi film Hollywood, man. Oh iya, itu. Tangan doang tapi film Hollywood. Harus sombong dia, walaupun tangan tapi Hollywood. Ya kan, daripada kalian, mana kalian? Nah, anyway, dari sana memang berarti start karir Magic-nya bisa dibilang, start karir Magic-nya memang lebih banyak di belakang panggung gitu ya. Ya, street magic kecil-kecilan sih pasti ada lah ya. Namanya Jakarta. Seminggu sekali ada lah street magic lah. Cuma dulu kan nggak bisa pasang harga gede-gede. Gitu. Terus sampai Master bikin restoran tuh di SCBD. Bikin restoran, gue marketing manajernya. Oke, sempat jadi marketing manager, oke. Setahun. Terus
ribut sama manajernya, general manager ribut. Terus waktu itu DC lagi di Bali, manajernya itu PHK gua. Udah lu pulang aja gitu. Oke. Ya udah, maksudnya gue juga udah kesel ya waktu itu ya udahlah. Gue cabut dari SCBD mau ke Ratu Plaza tuh mau makan. Baru sejam gue pengangguran, Ratu Plaza nyebrang di jembatan penyeberangan, ketemu Mas Bayu Sampurno. Dia yang bikin film Kejar Jakarta. Dulu gue pernah jadi copywriter film Kejar Jakarta. Di project. Ban, lu kerja apa sekarang? Pas banget ya. 1 jam, gue cuma nganggur 1 jam. Kosong, Mas. Yaudah, besok ke kantorku. Wow. Ya udah. Langsung besok ke kantornya. Iya, langsung. Jadi AP, Associate Producer, di Fremantle Media. Oke. The biggest itu. production house in the world. Ya. Pernah di Fremantle tuh gara-gara itu ya. Oke. Yes. Habis itu beres Udah, dari Fremantle baru lanjutin lagi lupa karir sulap tuh. Itu beres, itu lupa lagi. Pas gue di Fremantle lupa sulap udah. Oke. Oh, pantas Fremantle tidak pernah punya acara sulap ya? Tapi bintang tamunya kalau kuis sulap mulu. Oh iya. Dari gue yang... Iya, bener juga. Bapak ini nih ya. Magic Castle tuh Family 100 ikut. Super Deal ikut. Kan iya. Akhirnya datang juga ikut ya kan? Iya. Akhirnya datang juga ada Romi, ada Dedi kan? Iya. Ada Master itu. Itu pecah banget sih itu. Gila. Luar biasa. Gitu. Sampai 2008. Sampai 2008, Romi Rafael telepon gue. Gue lagi syuting tuh, inget banget di Mangga 2. Lagi syuting. Drik, bakal ada acara sulap di RCTI. Bantuin gue ya. Namanya The Master. Oke. Ya udah, tadinya gue masih double job tuh. Siangnya syuting Fremantle, malamnya ke rumah Romi tuh latihan, bikin skrip segala macam lah, cangkicong. Itu The Master jalan, boom, meledak kan. Waktu The Master gue cuma pegang Romi doang. Sampai season 4, gue cuma pegang Romi doang. Jadi dari konsultanin Master, terus pindah ke konsultanin Romi Rafael berarti ya? Oh, oke. Waktu The Master 1 meledak, you know how great The Master lah ya, 1 ya. Ya. The Master 1 gila banget. Gue tidur sama Romi lebih banyak daripada Romi tidur sama bininya kayaknya. Anda lebih sering tidur sama Romi Rafael daripada sama Romi Rafael sama istrinya. Oke, menarik. Karena dulu waktu The Master 1, kan abis waktu The Master jalan meledak kan, terus RCTI bikin spin-off ya. Ada Master Mentalist and Friend, ada Master Hypnotist. Ya, benar. Nah, gue pegang Romi sendiri. Artinya Master Hypnotist gue pegang dia sendiri juga dong. Senin sampai Kamis syuting Master Hypnotist. Kadang-kadang keluar kota. Jumat The Master, Sabtu ke Milo Mandiri, siangnya off air, minggunya off air. Senin Master Hypnotist lagi. Gitu terus. Itu nggak berhenti berarti ya? Nggak berhenti. Iya. Keliling Indonesia udah. Waktu itu keliling sama Romi doang berarti? Oh iya. Karena haptik banget. Oh, iya. Gitu. I see. Berarti skrip semua hipnotisnya Romi waktu itu segala macam, lu yang bantu mengidekan juga? Bantu mengidekan. Jadi, Romi kan punya itu sendiri ya. Dia kan Romi tuh disiplin banget lah. Kalau di kepalanya dia sangat-sangat disiplin. Kalau di kepalanya dia. Dia tuh scriptingnya semuanya robot banget. Semua dari otak dia hebat lah, luar biasa banget. Mainan juga. Nah di situ gue kenal Darren Brown. Oke. Kasih lihat nih. Coba lihat Darren Brown, lu bisa mikirin apa? Wah, ini mentalis apa ini? Ini siapa? Maksudnya, ini dewa dari mana? Kita semua kan waktu itu kan mengkiblatkan Deddy Corbuzier ya, secara mentalis ya. Which is still sampai sekarang masih. Yes. Tapi Darren Brown kan meredefinisikan mentalism kategori magic kan. Dari situ gue belajar banyak banget dari Darren Brown, dan Romi juga Darren Brown mania. Ya udah. Tapi kalau mau ngomong gue bikinin skrip, gue bikinin mainan, nggak 100%. Romi have
Romi have his own system in his head. Tugas gue cuma menjembatani antara Romi Rafael sama pihak RCTI. Pihak RCTI. Oke. Ya. Itu yang nggak ada, Drew. Sorry, agak mundur nih. Apa tuh? Itu yang nggak ada apa maksudnya? Yang bisa sulap banyak. Yang ngerti broadcast banyak. Benar. Tapi yang memijakan kakinya both world waktu itu cuma gua. Oh iya. Ya, benar. Yang tahu tentang Magic dan juga broadcast dan ngejalanin dua-duanya ya berarti ya. Waktu itu cuma gue. Dan sekarang banyak emang. Memang sekarang banyak. Banyak lah. Oh banyak harusnya ya? Banyak ya. Harusnya banyak. Ya. I see. Konten kreator itu sekarang udah jauh lebih canggih lah. Iya. Ya bisa dibilang. Tapi kan nggak semuanya disulap juga. Nggak semuanya paham seluk-beluk sulap. Ya itu stasiun TV tercinta bisa bikin sulap-sulapan tanpa konsultan sulap, tanpa magician. Waduh, itu akhirnya ini ya. Sempat ada ini pernyataan-pernyataan oleh beberapa magician besar gitu. Mengajukan kepada mereka ya. Ya balik lagi. Ya. Ya itu kenapa gue akhirnya terjebak. Kenapa akhirnya gue terjebak jadi konsultan, bukan terjebak ya. Maksudnya karena waktu itu nggak ada. Nobody do it, nobody show up. Dan kebetulan gue dari sana. Oke. Gitu. Oke. Nah, emang sebenarnya kan tadi lu bilang akhirnya lu terjebak jadi konsultan. Lu mungkin waktu itu adalah satu-satunya konsultan di Indonesia gitu ya kan. Yang ngerti Magic dan juga ngerti broadcast. Anda jangan salah paham dulu ya. Nah, akhirnya Anda jalan di sana, ya kan? Nah, emang sebenarnya tugas utama dari seorang konsultan itu apa? Apakah memang cuma jadi jembatan gitu doang atau gimana sih sebenarnya? Kalau by textbook ya udahlah ya, ngambil kata consult kan. Jadi temen think tank mungkin nge-brainstorm sampai mengejawantahkannya jadi konsep yang bisa dieksekusi. Mungkin seperti itu. Kalau textbooknya. Cuma kan gue School of Hard Knock. Apa tuh School of Hard Knock? Oke. Itu istilah itu slang. Milenial nggak paham ini, milenial ini nggak paham. School of Hard Knock ya. Jadi kalau kalian tahu film Annie tahun 1961, ada It's Hard Knock Life. Nah, hidup itu berat kalau lu hidup di jalan, tapi lu bisa belajar banyak. Jadi kalau lu belajar di jalan, itu namanya School of Hard Knock. Oke. Ya, gue kan School of Hard Knock nih. Gue kan School of Hard Knock. Jadi, dari awal gue Master DC itu nggak perlu diremin. Nggak ada gue juga dia nggak perlu gini. Gue bantuin Master DC sama gue bantuin Master Romi. Terus dari situ gue bantuin Master Joe. Dari situ gue bantuin Master Oge. Itu semua beda-beda kebutuhannya. Oh, oke. Kebutuhannya gitu. Beda-beda. Banget. Nah, waktu itu kan gue nggak bisa mengkategorikan gitu kan. Yeah. Yang ada di kepala gue, I must show up. Ini penting banget nih. You must show up. Itu yang paling penting. Jangan show off, show up. What's the difference between show up and show off? Bedanya apa? Show off pamer. Show off muncul aja di situ. Oh. Kalau lu nonton Die Hard 4, si Justin Long tuh nanya ke si Bruce Willis, lu udah tua kenapa masih melakukan ini sih? Tiap ada teroris, lu lagi yang maju gitu. Ya. Yeah. Because somebody have to do it. Pada akhirnya harus ada orang yang melakukan itu. Siapa? Ya orang yang ada di situ, orang yang hadir, orang yang show up. Itu maksudnya. Karena you show up gitu ya. Yes. Nggak cuman ngomong-ngomong di belakang doang gitu, ngaku-ngaku gitu ya, nggak gitu ya. Nongol, tunjukin. Gitu. Kayaknya kurang aci kalau kayak gitu terus ngeklaim dirinya macam-macam ya. Oh, ya. Oke. Dulu tuh gue harus naik Metro Mini dari Karet Kuningan ke Bintaro Sektor 1, naik Metro Mini pindah di Karet Blok M sektor ke Kebayoran Baru, Bintaro Sektor 1. Naik Metro Mini 3 kali, 2,5 jam untuk ke rumah Master DC. Sampai situ jam 5 sore. Harus nunggu dia pulang. Dia pulang tuh jam 10, jam 11 malam. Bengong dulu gitu.
jam 11 malam nggak langsung diajak ngobrol, dia ngapain dulu gitu. Akhirnya gue boleh masuk ke ruangannya dia tuh jam 1, jam 2. Oke. Untuk ngobrol sama dia tiap malam selama setahun lebih. Sampai akhirnya karena udah nggak bisa pulang tuh jam 4, jam 5 kan. Tidur di situ, tidur di lantai sama anjingnya namanya Citos, gue masih gitu. Tidur sama, oke. Terus? Jam 7 pagi bangun, jalan lagi, ngulang trayek yang sama, balik 3 kali metro mini untuk pulang ke kosan. Besoknya, sorenya gitu lagi. Cuma untuk Wow. ngobrol sama Master DC. Ya mungkin Segitunya. zaman sekarang mungkin udah bisa Zoom, bisa apa ya. Oh Gue iya. nggak tahu dah. Iya. Apa tadi pertanyaan awalnya? Pertanyaan awalnya tadi adalah kan lu bilang katanya handle tiap orang itu beda-beda gitu ya kan. Oh iya. Handle tiap orang beda-beda. Memang sebenarnya peran konsultan itu gimana detailnya? Kan tadi lu bilang Ya, lu pelajarin ini di lapangan, lu beda. Apakah beda sama yang di textbook atau gimana? mungkin kalau di textbook, teman-teman yang lain yang sekarang tiap hari live di YouTube, tiap hari live di Instagram, di mana? Di Instagram, Di di Instagram gitu YouTube. mungkin lebih paham ya. Kalau secara Hmm. textbook, karena gue nggak baca buku. Oke. Tapi kalau by School of Hard Knock, lu bayangin aja, Master DC butuh konsultanin apa lagi sih? Apa coba? Apa? Iya. Kita apalah, gue apalah dibandingin dia lah. Iya. Gitu. Cuma waktu dia mau jalan di atas tembok untuk peresmian gedung check and recheck, itu PH-nya udah nyiapin 5 kamera gede tuh di atas gedung satu, handheld satu, wah segala macam. Gue cuma suruh jagain handycam dia. Oke. Pada saat itu terjadi, gue rekam dong, iseng dong. Rekam gini, ada gimmicknya, gue crop ke samping pohon. Terus gue lari ke dalam, jadi pas dia ngelewatin jendela, ada view dari dalam dari jendelanya. Iseng-iseng aja, beauty shot aja, karena gue gak ada kerjaan tuh, jagain handicap tugas gue. Oke. Gitu. Terus pas di editing, gak ada yang bisa dipakai footage dari 5 kamera itu. Yang dipakai muncul ke TV, yang dari handicap gue. Serius? Oke. Ya mungkin dari situ. Maksudnya, ya Master mungkin butuh kemampuan gue di broadcast. Jadi dia sekarang kalau muncul, kemarin itu dulu itu, kalau muncul di TV, gue yang ngotot duluan. Nah ini gue inisiatif. Boleh nggak saya ikut editingnya? Yang sampai sekarang gue terapin nih. Waktu TGM kemarin, lu lupa ada kalau lagi ada footage yang sulapnya, editingnya gue yang jagain. Ya. Boleh nggak gue ikut editingnya? Karena udah muscle memory gue. Jagain editing. Kayak gitulah. Nah, itu untuk bantuin Master DC kan. Jadi kalau gue mau ngomong gue konsultan DC lah, siapalah gue lah. Enggak lah. Tapi gue bisa supporting sistem sesuatu yang dia nggak sempet pegang. Itu kayak dia bikin pilot project, ya udah kasih ke gue kan yang awal tadi gue cerita tuh. Ya ada syuting ya minta ya suruh gue bantuin. Sampai terakhir tuh 2011 dia bikin konser of era dia kan, The Mentalist. Nah itu kan yang ngerjain kan sebenarnya cuma ya produsernya gue sama Pak Halim. Jadi yang ngerjain produsernya itu cuma Pak Halim Sugiarto sama gue kan. Bikin konser yang akhirnya dibeli oleh stasiun TV swasta yang tercinta 2 hari. Dan itu adalah ya mungkin sampai sekarang konser magician paling sukses di Indonesia kali sampai sekarang. Ya yang tiketnya laku banyak, yang nonton segala macam. Ya, benar sih. Itu nge-handle DC kan? Handle DC kan? Benar. Pas Romi udah beda lagi. Kebutuhannya beda lagi jadinya? Kebutuhannya beda lagi. Romi itu agak susah soal schedule. Oke. Agak susah kalau ketemu klien. Kalau jualan, enggak ya. Gue belajar banyak banget dari Romi Rafael soal ketemu klien dan jualan. Itu hebat banget dia. Tapi kalau setelah deal, ngurusin riders-nya gitu lah. Manajernya ada. Cuma manajernya kan nggak tahu detail sulap kan. Nah ini lagi, balik lagi. Yang ngerti event banyak. Lagi. Yang ngerti sulap banyak. Iya. Tapi gue belajar 2 tahun bareng Romi, gue belajar banget. Oh,
ruang tunggu magician tuh harusnya seperti apa. Kalau lu tahu lah, gue suka bikinin riders dulu sama Russell lah. Ya. Ada nggak yang bikin riders kecuali si Bo ya di trilogi ya, kecuali riders Rihanna itu kan gila banget. Ya. Gue pikir gue cukup detail membuat riders untuk sesuai kebutuhan gitu. Itu School of Hard Knock. Si Robbie pernah nggak dapet piring di ruang tunggunya. Serius? Itu susah banget. Iya. Wow. Gue yang disalahin, ya dari situ sesederhana piring ya, sesimpel piring. Tapi panjang urusannya. Bentar, ini Bapak jadi ini ya, ini konsultan merangkap personal assistant kayaknya jadi ya? Enggak personal assistant. Gue nggak ngangkatin tas. Gue nggak ngangkatin tas, gue nggak motongin kertas properti. Sama sekali. Oke, tapi supporting roles berarti jatuhnya? Iya. Gue dateng, gue konsult Romi itu, mic-nya harus seperti apa. Lighting-nya nggak bisa kayak gini. Musiknya FOH-nya harus nggak boleh di samping. Karena music man kita, si Sunan tuh produser di Hard Rock, harus bisa lihat ke panggung dalam angle gini karena Romi mau mainnya kayak gini-gini. Gue nggak melakukan kerja fisik loh. Oke, beda ya sebenarnya beda. Oke. Bukan kru, bukan manajer. Selama ini kan apa ya, perspektif magician mungkin nggak tahu ya, beberapa magician perspektifnya adalah kalau konsultan berarti harus ngerti magicnya lebih dalam, ilmu-ilmu kemagikannya lebih dalam supaya bisa memberikan saran kepada teman-teman magician yang perform, lu main ini aja, tapi kenyataannya di lapangannya tidak sesederhana itu jadinya. Ya, kalau lu mengkonsultani ya, quote unquote ya, kalian boleh kalau nggak percaya atau sebenarnya konsultan bukan sih ke Romi atau Master Dedi ya, monggo. Tapi mengkonsultani sekaliber mereka, apa yang mau dikonsultanin kalau soal trik? Oke. Cuma magic kan bigger than that. Magic is bigger than trick. Magic itu ya kalau di TV magic cross sama broadcast. Kalau off air magic cross sama event. Apalagi kita itu magic itu nggak pernah jadi tuan rumah. Kita selalu tamu di acara orang di Indonesia ya. Ya, mostly ya. Mostly. Kita yang beradaptasi sama panggungnya mereka. Kita yang beradaptasi sama sound system sama waktunya mereka. Nah, itu untuk menjembataninya gimana dari materi. Kalau materi Dedi sama Romi mau dikonsultanin apa tuh? Iya, udah mateng gitu. Secara trik udah mateng. Gue mah apalah tuh, gue nggak pernah baca buku, apalah tuh. Cuma gue mencoba menjadi supporting system apa yang mereka mungkin nggak ada waktu untuk urus. Ya. Berarti memang menjadi seorang konsultan tidak sesederhana itu ya. Nggak cuman berfokus di magicnya doang, tapi ada elemen-elemen lain yang juga penting yang justru menjadi titik kuat untuk menjadi si konsultannya itu. Nah, ini agak melebar dikit nih. Pekerjaan yang nggak ada hubungannya sama magician ya. Jadi kan gue datang duluan ke venue nih. Gue cek-cek segala macam. Itu kan sebenarnya kerjaannya show director. Ya kan? Ya, betul. Nah, gue show director dadakan lah. Ya pokoknya show director ala-ala lah. Gini-gini nih. Pada saat gue menyampaikannya lagi ke magician ya, itu baru tugas konsultan. Oke, harusnya berarti show-nya ke konsultan dulu, konsultan baru ke si magician ya? Nah, kalau show lu tanya Bo Vernon lah. Dia master sekarang. Di Indonesia nomor 1, gue boleh lah. Gue boleh show director magic nomor 1 Indonesia, Bo Vernon. Catat. Produser juga. Produser nomor 1 ya. Nggak ada itu produser lain itu yang ngaku-ngaku itu. Gua nggak pantas lah, nggak layak lah untuk ngomongin show director. Oke. Cuma pada saat apa yang sudah di-briefkan harus di-report ke magician, konsult dong. Iya, konsult. Rom, nanti panggungnya itu tangganya nggak ada di tengah, di samping. Jadi untuk trik ini, lu jangan blocking ke sini, jangan ke sini. Coba lu trim deh bagian script lo yang ini, kayaknya nggak cocok karena si ibu ada di meja yang sebelah sini. Oke. Nah, yang nyampain itu ke magician siapa? Konsultan. Nggak mungkin show director dong. Ya, karena beda fungsi. Yes. Oh gitu. Nah, di situ konon gue mendapatkan
wangsit bahwa oh ini konsultan tuh kerjanya kayak gini. Tapi kan beda. Waktu gua sama DC nggak ngurusin kayak gitu juga. Tapi gua nggak pernah ngangkatin tas ya. Kecuali pada saat gue dijadiin kru, sering banget gue jadi kru, ya udah gue ngangkat tas. Sampai sekarang gue masih sering lah. Sampai sekarang gue masih ngangkatin tasnya. Lu masih ngangkatin tasnya Russell kan gue. Iya. Pada saat jadi kru lah. Ganti-gantian itu. Iya. Tergantung siapa yang bakti. Iya. Jadi nggak pada tempatnya kalau gue ngomongin konsultan itu ngurusin lampu, ngurusin itu enggak juga. Itu urusan show director. Itu urusan show director. Tapi lu mengkonsult ke si magician ya, supaya si magician-nya juga paham kondisi lapangannya kira-kira seperti apa. Paham porsi skripnya sampai semana. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Itu pas event ya. Karena kan zaman-zaman Romy Rafael tuh zaman event banget tuh. Kayak tadi gue cerita lah. Senin Kamis syuting, Jumat The Master, Sabtu ke Milo Mandiri, Minggu off air gitu terus kan event. Waktu itu dikit banget waktu untuk yang namanya konsultan. Yuk kita duduk yuk, tahun depan kita mau ngapain, bikin trik apa. Alignment kepada Darren Brown lah, itu nggak ada waktu. Ya. Jadi gue nggak terasa juga di situ. Paling berasanya di mana? Sama TSR, sama Riana. Sama The Secret Riana. Itu agak loncat jauh ya. Itu agak loncat jauh ya. Ya. Abis Romi, gue bantuin Master Jo Sandi. Beda lagi treatmentnya? Banget. Oke, kalau Master Jo Sandi apa yang dibutuhkan dari lu nih? Sosok Jiban ini apa yang dibutuhkan dari Master Jo Sandi? Nah, Jo Sandi kan lebih itu ya, lebih light ya. DC sama Romi kan kelas berat nih, kaliber nih. Bukan berarti MJS. Kita nyebutnya Master Jo Sandi MJS ya. Oke, MJS. Nah, bukan berarti MJS tidak sebesar mereka, tapi lebih light kan, pembawaannya ramah. Ya, lebih lovable. Ya, bukan tatap mata saya, bukan kayak gitu kan. Dia kan lebih light. Nah, pasca The Master, dia itu lebih kepake di TV. Karena ringan. Bisa nggak kuis bola 2 menit? Main, pasti. Piala Dunia, dia pernah stripping sepanjang Piala Dunia tiap hari 2 menit. Tapi tiap hari. Oke, 2 menit sulap. Oke, luar biasa. 2 menit sulap. Baru naik. Oke, selamat sore pemirsa. FD-nya udah gini. Baru naik. 2 menit. Iya, ini tuh move fast. Iya. Selama Piala Dunia. Belum off air-nya lagi kenceng-kencengnya tuh MJS tuh. Gitu. Nah, di sini kreativitas mainan gue yang diasah. Oke. Gue benar-benar dipercayakan, lu bikin trik aja, udah bikin trik gue mainin. Oke. Dan ini hebatnya MJS ya. Dia denger trik yang gue buat 5 menit, sama dia dimodif dikit gaya dia, langsung naik panggung. Main. The rest is history lah. Lu tahu betapa charmingnya MJS di atas panggung ya. Gila. Itu fenomena dunia juga itu memang. Master Jo Sandi. Dan dia kalau dikasih waktu mikirin mainan, dia bisa bikin mainan yang gak magician, out of the box banget. Ya master lah kalau MJS juga master lah. Ya. Ya gitu, cuma beda treatmentnya. Gue harus datang duluan, nge-brief mainannya ke kameramen, ke semua, ke PD-nya, program director. Gitu. Lebih ngurusin ke mainan. Sisi kreatif mainannya. Oke. Nah, di sini gue bener-bener berterima kasih sama MJS. Karena akhirnya gue mengisi otak gue dengan trik. Itu. Dan rapid banget. Karena MJS kan ya kayak tadi, kemasannya lebih mudah diterima kan ya. Iya. Jadi mau acara apa juga, lucu-lucuan juga dia bisa, acara seriusan bisa, launching. Kalau lu inget Mahakarya pertama, yang dapat standing applause itu cuma MJS. Bukan Mahakarya, ulang tahun RCT yang ke-21, Cryptek. Iya, Cryptek. Cryptek MJS itu bukan ciptaan gue, itu punya dia. Cuma ada dia yang bikin kayak gitu di dunia. Wah, itu standing applause semua kan. Gila sih. Ya. Jadi lebih banyak lebih ke sisi kreatifnya mainannya ya. Beda sama apa yang dibutuhkan oleh Master Deddy Corbuzier sama Romy Rafael beda. Ya. Next setelah MJS siapa? Tapi karena muscle memories gue untuk nyiapin ruangan, untuk nge-brief orang-orang,
Itu udah mengetahui auto semua aja. aspek panggung, udah auto. Ya gue tetap melakukan itu. Ya. Berarti seiring lu pindah dari magician satu ke magician lain, improve dong sebenarnya. Kapabilitas lu tuh jadi nambah banyak. Muscle memory lah ya. Gue nggak bilang kapabilitasnya. Oke. Muscle memory aja, refleks. Pokoknya begitu datang gue harus tahu venue-nya seperti apa. Ya lu tahu lah kalau event lah. Gue masuk gedung, gue bengong dulu lama kan. Ya. Gue Ya. plototin FOA-nya, gue plototin lampunya, gue plototin ruang tunggunya. Gue jalan dari ruang tunggu ke panggung berapa jauh. Iya sih. Ya. Terus Itu gue consulting ke itunya. ke Ini magician ya. agak jauh tempatnya. Segoblok ini ya, segoblok informasi segoblok ini. Agak jauh nih dari ruang tunggu ke toilet. Oh, itu juga. Kalau Oke. penting itu, men. Kalau misalnya ternyata jauh, kebelet pipis, nggak ada yang memperingati bahwa toiletnya jauh. Oh iya, bahaya. Tiba-tiba sakit perut. Mosyo sakit perut. Ya, sesederhana itu. Tapi harus ada yang menyampaikan kan? Kalau nggak menyampaikan gimana? Ya, benar. Gila, makin Tuh. banyak nih peran konsultan nih makin banyak ya, makin kompleks. Ya ini konsultan versi gue ya, Hard Talk ya. Kalau yang textbook yang digelari, yang konsultan, the real konsultan yang ada di luar sana mungkin nggak seperti gue kerjaannya. Gue sih cuma ya gitu. Ya, ini berbagi sharing apa yang Ciban pernah lakukan. Pelajari, gitu. Ya. Gitu. Dari MJS. Gitu. Selanjutnya ke siapa? Dari MJS bergulirlah The Master 5. The Master 5, oke. Teman lama saya dari Pentagram bernama Bo Fernand dan Oge Artemus akhirnya turun gunung. Ya. Gitu kan. Ya udah, gue bantuin. Belum udah trilogi belum gitu ya. Ya tapi ini sebagai performer ya, gue bantuin Bo Fernand. Si Bo di The Master 5 dan offer dia setelah itu dia sering kontak gue untuk minta tolong. Nah ini gue baru ketemu orang etos kerjanya komplit nih trilogi ini. Bukan menjilat ya, tapi beneran komplit. yang meletakkan GR di atas segalanya. Iya. Yang gak apa-apa gue tekor deh, yang penting show gue bagus. Ini gue bukan belajar ya, gue dapet dari trilogi. Mungkin ya ini pertarungan batin sepanjang masa lah. Ya kalau ada duit mah gak apa-apa. Kalau nggak ada duit, masa gue tekor bikin event gitu. Tapi that's another story ya. That's another story. Cuma lu belajar banyak juga berarti dari trilogi ini. Yes, karena dulu kan masih ya teman baik lah ya. Balik lagi ke awal sih sebenarnya trilogi. Trilogi waktu itu bikin acara-acara TV juga. Magic and Trick. Terus adalah beberapa project off-air-nya Bow tuh dulu gede-gede loh. Ulang tahunnya Cherry Bell. Ulang tahunnya JKT48. Oh iya ya. Itu Bo Fernand semua tuh. Fernand dekat dengan idol-idol. Mungkin temenan sama Uut Avocado ya. Beda generasi. Ya. Ya gitulah. Di sini trilogi itu karena kita setara. Karena dulu sama-sama di Pentagram mungkin ya. Jadi baru kali ini gue dapet nggak boleh angkat tas. Kalau dulu gue emang nggak disuruh untuk angkat tas tuh. Tapi nggak dilarang juga kalau diangkat. Nggak dilarang juga. Tapi begitu di trilogi, yuk angkatin barang. Gue datang angkat, jangan ban. Lu siapin skrip aja. Nah, di sini gue belajar ke profesionalan job desk. Ya. Dan kalau star power kan maksudnya ya nggak, si Bo sama Oge kan nggak sebersinar Romi sama Dedi ya, star power ya. Yang masuk ke ruangan semuanya langsung mandang, semuanya minta foto, nggak seperti itu kan. Jadi gue nggak perlu repot-repot memperlakukan mereka seperti superstar, yes. Udah auto. Tapi di trilogi gue belajar bahwa performer itu jangan sampai bawa tas, jangan sampai apa-apa. Sesederhana itu dong. Ini sederhana banget. Apa hubungannya sama show panjang? Magician nggak boleh bawa propnya sendiri. Sesederhana itu.
impact-nya besar banget. Ini gue belajar dari trilogi. Kan banyak tuh, kadang-kadang kalau kita ngelihat beberapa magician gitu ya kan, minta bantuan temennya ikut, malah temen yang lebih ngartis daripada magician-nya gitu ya. Ya, satu-satunya magician yang ngerti kayak gini cuma Vero Yudhistira. Mau job semurah apa, dia bawa asisten. Dia nggak mau bawa tas. Vero. Tapi yang lain kan ya udahlah, kalau itu ya udahlah bareng-bareng lah gitu. Iya. Kalau enggak ngartis banget, kru-krunya ditindas mungkin ya. Kalau gue lihat beberapa. Anda pernah dengar berarti ada magician yang artis banget dan kru jadi tindas? Ya, itu. Kalau di trilogi gue belajar, apa yang gue makan, lu makan. Apa yang gue minum, lu minum. Gitu. Plus minus lah ya, ini plus minus. Di satu sisi, kalau eksklusif banget, klien juga mandang ke atas kan. Ya. Tapi di satu sisi, lu nggak perlu pakaian perlente, lu nggak perlu datang pakai Alphard untuk klien lihat lu ke atas. Lu kalau pernah lihat Oge ketemu siapa aja, mandangnya tegak lurus. Gak pernah gini, gak pernah. Gak pernah. Oge Artemus, Master Oge Artemus, tidak pernah. Confident, tapi nggak sombong. Bukan Jumawa ya, bukan hidungnya ke atas ya. Iya. Mandangnya lurus sombong ke ya. Yes. Nah, mungkin itu dapat dari MDC juga kali ya. Master Deddy Corbuzier. Semua yang tersisa sekarang di sela-sela tubuh kita, relung-relung tubuh kita kan pasti didikan beliau lah. Ya, itu yang perlu saya catat. Itu perlu saya catat. Itu penting. Oge itu natural. Jadi klien juga nggak mandang ke bawah ke kita. Kalau datang Pak, tolong ya Pak. Aduh. Makasih ya Pak, udah kasih saya kesempatan, makasih Pak. Lihatnya ke bawah. Benar. Oke, itu menarik. Nah, terus dari Master DC kan tadi dapat ilmunya seperti kayak ya itulah sistem broadcasting dan segala macam, lebih ke arah personal sama TV waktu itu ya kan. Sama Romy Rafael juga, sama Master Joe Sandi lebih banyak ke kreatifan permainan. Sama trilogi belajar manajemen berarti. Manajemen sistem di dalam sebuah performance tim sulap gitu ya. Yes. Oke. Manajemen human juga. Manajemen human juga, betul. Setelah itu siapa lagi? Setelah itu artinya 2009 ya? 2009 kurang lebih. 2010. 2010. Setelah The Master 5 kan berarti. Nah, udah gitu 2013 ada kasak-kusuk soal acara namanya The Next Mentalist. Di Trans 7. Terus waktu itu artinya umur gue udah berapa ya? 2013. 34 cuy. 34, oke. 34 umur gue. Udah. Seperti biasa gue langsung di calling untuk jadi konsultan kan. Untuk ngebantuin lah. Istilah konsultan tuh berat banget men. Terlalu berat untuk seorang Jiban menghandle dirinya sebagai seorang konsultan. Tidak sombong ini. Gue nggak merasa. Ya karena gue sekolah hard knock ya. Apakah ini yang tadi gue ceritain konsultan atau bukan, gue nggak tahu. Kan konsultan gue disematkan, bukan diklaim. Teman-teman menyematkan gue sebagai konsultan. Gue nggak ngeklaim gue konsultan. Nggak gitu. Nggak pernah gitu ya. Oke. Nggak pernah bilang saya konsultan di Indonesia gitu, nggak pernah. Given, not taken. Gue percaya itu. Gelar itu given. Ya. Nggak perlu. Gue sir. Nggak, harus ratu yang taruh pedang di bahu lu. You are a sir. You are a knight. Nah. Ya, anyway. Kepikir, gue mau coba naik panggung. Naik panggung. Gue izin pamit dari grup. Waktu itu udah ada grup. Izin pamit. Gue nggak jadi ya, gue mau audisi. Segitu gue orang dalam ya, gue audisi. Audisi tertutup dulu. Waktu itu audisi tertutup dulu. Semua, begitu gue masuk ruangan, ya Bung Vernon, Oge Artemus, Master Deddy, gitu. Nah, audisi juga ya. Audisi. And up miserably. Hancur lebur. Kenapa? Nggak diterima, ditolak, atau lu main jelek? Diterima, ditolak mentah-mentah. Oke. Jelek lu, Dri, katanya gitu. Seorang Jiban dikatain.
Jadi ya mungkin kelamaan ngurusin orang di belakang panggung. Oh, ya. Jadi gue pernah ditegur juga sama si Haris nih. Haris tuh apa ya di SMN apa? Manajer. Oh, sekarang Manajer manajer, ya. head manager ya, gila. Head manager. Manajer saya, nasib kami. Dia kan sering nonton gue off air. Omongan dia, lu kelamaan di backstage. Pada saat lu di stage, lu masih mikirin semuanya. Lu masih mikirin lampu gue gimana, musik gue gimana. Jadi kepala gue nggak di situ. Oh, oke. Gitu. Ya oke lah. Gue audisi tertutup gagal. Audisi terbuka. Audisi terbuka. Nah, di Hotel Maharaja kalau nggak salah. Lo audisi nggak sih? Audisi saya. Tidak masuk juga. Gue audisi di Hotel Maharaja. Mainnya lumayan bagus. Tapi triknya gagal. Wah, jadi gak lolos lagi. Gagal lolos lagi. Ya. Triknya salah. Ya, gagal. Ya. Ya udahlah ya. I know my limit. Akhirnya ya udahlah. Kayaknya masa udah internal banget. Gue kurang orang dalam apa coba? Ya. Gue audisi 2 kali gagal. Gitu. Iya. Gitu sampai akhirnya Emon di waktu itu audisi. Gagal juga. Emon gagal juga waktu itu. Terus kita duduk berdua kan goblok-goblokan tengah malam di kuburan. Beneran ini nggak mencoba mendramatisir ya. Tengah malam di kuburan berdua. Ngobrol ya udah bikin 2 aja. Coba bercandaan. Kan gua sama Emon kan dulu kan di satu organisasi namanya IMS kan. Oh, International Magician Society kan. Ya udah goblok-goblokan aja berdua ya. Ya udah. Udah gini kita konsul sana sini. Audisi untuk ketiga kalinya. Wow, audisi ketiga. Jiban Emon. Masuk. Belum. Oh, belum. Gua audisi 4 kali, man. Hah? Gimana? Main. Kebetulan waktu itu komedinya pada ketawa, pada ketawa. Keluar, tapi besoknya gue dipanggil lagi. Kita berdua dipanggil lagi ke Trans. Oke. Coba main sekali lagi gitu di depan orang Trans. Mungkin Siska ya waktu itu. Gue Mbak Siska mungkinnya waktu itu ya, tapi gue kan belum kenal ya. Iya. Jadi untuk keempat kalinya gue sama Emon pakai Mio 1, pakai motor Emon yang tua banget tuh apa tuh? Iya tuh gue lupa tuh. Itu apa? Ya itulah pokoknya motor tua dia lah ya. Malah itu motor dinamain. Iya. Kita ke Trans, main sekali lagi, baru akhirnya masuk 11 besar. Yang diambil di Trans kan 9 besar kan? Iya, 9 besar. 11 besar, 9 yang kita tahu di The Next. Ke-10 adalah nanti kalau lu sensor aja ya kalau dia nggak mau ya, Bapak Presiden Indra Frenos. Yang ke-11 adalah Lukman Bayhaqi. Gak apa-apa, gue masukin pasti itu. Gue masukin Indra Frenos. Sama Jakarimba baru 12. Jakarimba belum lolos juga kan? Jakarimba siapa? Main ular. Oh iya. Oke. Artinya belum lolos juga 5 kali lah intinya. Ya benar juga sih. Akhirnya kita ber-15 dikumpulin di lantai 7 tuh, lantai keramat. Sesi tanya jawab. Baru besoknya di-announce bahwa Jiban Emon lolos audisi. Perjalanan tuh ya. Kali ini nggak jadi sebagai seorang konsultan, tapi lebih ke performernya. Yes. Okay. Dan 2 orang dengan berbaik hati tanpa pamrih datang, sini gue bantuin. Lukman Bayhaqi sama Indra Frenos. Karena tidak masuk Indra Frenos. Enggak. Oh, enggak. Ngomongin soal Indra beda lagi lah ya. Tapi dia itu emang orang yang nggak nyari. Kalau lagi bokeh pun kalau ada kerjaan sulap dia kerjain gitu. Ya. Indra Frenos adalah orang yang pokoknya ya demi sulap ayo lah gitu ya kan. Maju lah gitu. Ya. Dan dia datang, yaudah sini gue bantuin sama Lukman tuh. Udah tuh ngurusin The Next Mentalist itu. Pantes. Indra Frenos adalah konsultan juga. Iya. Saat itu gue nggak dikonsultanin dan gue tahu konsultan nggak bisa mengkonsultani diri sendiri. Ya, jadi memang butuh konsultan lain ya. Yes. Ya, setuju. Partner. Setuju. Bulan tidak bersinar sendiri, harus ada cahaya matahari. Ya, setuju. Itu, ya udah dari The Next Jiban Emon lumayan jalan lah setahun tuh lumayan ramai. Kita sempet ke Cina juga waktu itu. Jiban Emon, tapi terus jobnya mulai sepi karena mempertahankan sulap
semakin susah ternyata. Dan mental kami bukan mental selebriti. Gitu. Tetap aja kumel-kumel, dekil-dekil, bengang-bengong gitu. Iya. Beda ya sama generasi sekarang, beda ya kayaknya ya. Mungkin yang generasi sebenarnya didikannya Master DC, didikannya Denny Darko bahwa magician itu harus perlente, harus kling gitu kan. Ya, sejujurnya gue selalu tahu aturan itu, tapi gue tidak melakukannya. Itu one of my flaw. Oke. Gue paling gak suka berpakaian rapi. Ya. Terus? Ya udah setahun, terus Emon pulang ke Medan, ngurusin toko keluarganya. Ya gue lantang untung sendiri lah, itu 2015 kan. Terus gue Solo merit kan. akhirnya. Solo. Terus gue merit. Gue merit 2014. Ngintip dulu lagi. Iya, lirik ada di sini soal bini gue. Oh, ada isi. Ngintip bini dulu. Benar gak kita merit segitu? Oh, iya. Konfirmasi. Iya. Merit 2014. Ya, terus solo lah ya. Show sulap corporate sendiri-sendiri, dibantuin Mas Sahid dari Marindo. Ya. Dibantuin Pak Tony Salim dari Nix Entertainment. Pak Tony Salim, ya. Ya. Akhirnya gue jalan sendiri lah setahun 2 tahun. Sampai 2016, temen gue di The Next Mentalist tahu-tahu masuk Asia's Got Talent. Oke. Jadi The Secret Rihanna menang di Asia's Got Talent dan bukan gue konsultannya. Oh, ngaku ya? Klaim Bukan gue, nggak ngeklaim. Nggak ngeklaim gue. Ya. Nggak ngeklaim, ya. Bukan konsultannya Jiban waktu Asia Got Talent menang tuh bukan karena Jiban jadi. Bukan. Gak ada sama sekali. Gak ada, ya. Lu boleh tanya bini gue ya, pas gue nonton live tuh di AXN kan, delay live ya. Pada saat TSR, the winner is Secret Rihanna, gue loncat. Yes. Actually, Facebook. Actually at that time gue juga loncat. Iyalah, gila lah. Itu kayak Susi Susanti menang All England kan. Iya. Ngeri. TSR begitu menang sih ngeri banget. Ya udah. Oh, tepuk tangan, aplaus. Ya iri 30% lah, 70 bangga, 30 iri lah. Siapa yang nggak sirik dapat 1,5 miliar sih. Wah, 1,5 miliar dadakan gitu ya kan. Dan yang hebat itu, and the winner is the Secret Rihanna. Rihanna-nya diem aja, Bo Vernon muntah di belakang panggung. Yang muntah Bo Vernon. Muntah pelangi lagi. Nah, dari situ butuh penanganan khusus artinya karena sekarang dia sudah worldwide known, gitu kan. Nah, si Bo kontak gue, ayo bantuin. Ya udah, dari situ bantuin terus develop permainan dan konsepnya Rihanna. Karena Rihanna itu konsep ya, bukan hanya sosok doang, konsep. Dan nggak pernah sedetail ini gue nanganin klien sedetail Rihanna. Bahkan dibanding sama yang sebelum-sebelumnya lo handle, ini yang paling detail. Ngomongin detail iya dong. Detail ya. Oke. Gitu. Ya udah, pegang Rihanna. Nah, sama sementara itu gue juga pegang Russell Rich kan. Bantuin, bukan pegang lah. Gue bantuin Russell Rich karena dia perantauan, masih muda. Jadi gue bantuin sebisa gue lah. Pemberi saran buat Russell Rich. Karena kalau di panggung, outstanding juga. Russell Rich outstanding. Oh iya. Cuma hidup di Jakarta kan nggak sesederhana itu, Ferguson. No, bahkan Jiban saja mengkonsultani hidup seseorang gitu. Bagaimana cara Russell Rich bisa survive di Jakarta? Itu kagak cuma jemput. Kalau ada audisi gue kasih yuk, Cal, gue temenin audisi. Temenin lah, bantu-bantu. Ya. Iya, sementara jualan Russell juga. Terus ada temen gue baru keluar dari sebuah manajemen, kayak orang bego lah dia keluar dari manajemen itu pelangap longo. Wah, udah kayak orang goblok lah. Ya, gue bantuin dia juga. Kayaknya saya tahu orangnya siapa. Aduh, ya. Ya gitu, sempat jalan bertiga tuh, event-event. Ya akhirnya begitu mulai Rihanna kan,
banyak bantuin Rihanna. Si Bo juga masih show sekali 2 kali. Udah. Sampai kemarin. Itu 2016 kan? Ya. Nah, ya in between juga kan ngerjain project-project. Jadi pengetahuan kita sebagai magician dan tadi ya bahwa konsultan atau show director itu harus tahu semuanya. Sound system, lighting, panggung. Ya kayak tadi gue bilang, jarak dari ruang tunggu ke toilet aja lu harus tahu. Ya. Kayak gitu. Mic, echo-nya, feedback-nya di mana, lu harus tahu. Nah, pengalaman-pengalaman itu, ya gue bantuin beberapa temen I.O. untuk bikin event. Bahkan sampai jadi ini juga dipakai buat ini ya, bantuin event organizer ya jadi. Consultant event. Nah, kalau ini beneran gue resmi. Gue adalah konsultan kreatif PPKI. Pekan PPKI. Produk Kreatif Indonesia. Oh, PPKI. Okay. Jangan PKI ya, PPKI. Beda ya. Pekan Produk Kreatif Indonesia. Itu punya Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, punya Ibu Mari LK Pangestu, yang sekarang kementeriannya udah nggak ada. Itu adalah pameran kementerian terbesar, karena 16 kementerian Republik Indonesia bikin pameran bareng. Oke. Nah itu lo konsultan 2012, officialnya? Yes, selama 2 tahun. Oh, oke. Pengalamannya dari mana? Ya pengalamannya dari ngurusin magician. Memang berarti benar ya bisa dibilang untuk membuat sebuah pertunjukan sulap atau untuk menjadi sebuah magician itu kompleks, nggak cuma sekedar lu ngerti magic doang ya. Ini yang disebut kenapa seni ini jadi ini seni paling lengkap gitu loh. Di bawah film ya? Di bawah film. Oh iya, benar, di bawah film. Oke. Menarik. Jadi proses perjalanan ini yang akhirnya membuat lu diberikan title oleh teman-teman sekitar lu seorang konsultan magic. Ya saya terima dengan rendah hati. Nah, kemarin lucu nih, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, kebetulan gue diundang di live ini juga, live ngobrol-ngobrol sama magician. Nggak live sih, komunitas doang, ngumpul sama komunitas ngobrol. Ada yang nanya. Jadi Kak, dia pertanyaannya kayak gini kurang lebih. Jadi Kak, sebenarnya saya kalau mau jadi seorang konsultan magic, itu saya harus ngapain aja? Apa yang harus saya persiapkan? Dan bagaimana caranya? Just show up. Just show up. Tapi kan kalau show up tapi gak ada isinya juga gimana dong, Pak? Ya, show up terus give your best lah untuk membantu lah ya awalnya ya. Gue juga pertama-tama datang ya untuk ngebantu, karena gue nggak baca buku ya dulu ya. Karena gue nggak baca buku. Sementara golden rule di pentagram itu lo harus minimal baca 1 buku seminggu gitu kalau nggak salah. Tapi gue nggak bisa baca buku magic. Tapi gue cuma baca 2 buku. Restoran Handbook, Restoran Magic Handbook, sama Jerry Andrews Magic. Untung gue baca Jerry Andrews Magic. Jadi Jerry Andrews ini di sini ada interviewnya dia. Kalau lu nggak tahu Jerry Andrews, lu harus tahu lah Jerry Andrews ya. That's another story ya. Jerry Andrews tuh salah satu dewa gue. Oke. Karena dia puzzle magician lah. Oke. Dia di interview sama Joshua J kalau nggak salah di interviewnya. Sama Joshua J, oke. Nah, dia kan senior banget, Jerry Andrews tuh. Magician tahun 80-an lah, 70-80. Berapa buku yang lu udah baca? Dia jawab 5. Sementara Indra Frenner sudah baca 84 buku. Yeah. Jerry Andrews 5. Ada twist endingnya. 5 buku, 3 buku gue yang tulis, kata dia. Alright, baiklah. Berarti dia cuma baca 2 buku literally sebenarnya. Ya, maksudnya ternyata ada jalan lain untuk belajar selain dari buku. Yes, nah. The best way, gue setuju ya. The best way is reading. Panjang lah penjelasannya. Stimulus huruf sama imajinasi sama bla 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 bla. Panjang, that's another story lah ya. Gue setuju. Tapi kalau misalnya lu emang nggak bisa baca, nggak suka baca, dan lu hidup di jalan 24 jam sehari, kayak waktu gue pegang Romi sama Josandi, ya selama lu mau belajar bisa gitu. Jadi when you show up, you will learn something. When you show up, you will learn something. Oke. Iya. Oke. Nah,
kan tapi gini lagi, Dri. Tapi gini lagi. Ketika lu waktu itu dipilih oleh Master Dedi pertama kali, lu jadi konsultannya dia, karena dia mungkin melihat sesuatu dalam diri lu nih, ya kan? Makanya lu bisa dipilih. Nah, gimana caranya misalkan seandainya gua atau mungkin anak-anak magician yang lain gitu, ketika ayo gue pengen dong sekali-sekali ditunjuk nih sama kalau Jiban Show gue konsultannya, atau mungkin kalau Russell Rich Show gue konsultannya, atau mungkin even seperti Bo Vernon, atau mungkin kalau bisa jadi timnya The Secret Rihanna is even better. Nah, tapi untuk bisa nyampe ke sana kan butuh charm. Dalam tanda kutip, lu butuh punya sesuatu kan, supaya akhirnya lu dipilih gitu loh. Nah, ini Ya makanya prepare-nya gue tadi, apa? makanya show up gue kan nggak pada saat DC mau syuting cek dan recheck. Show up gue itu tiap hari yang naik Metro Mini 2,5 jam itu kan. Oke. Oh, itu. Proses. Itu maksudnya. Oh, iya, Proses. iya, iya. Pokoknya lu show up aja. Show up, Nongkrong. ya belajar. Enggak. Nggak nongkrong. Not the same dengan nongkrong, enggak sama dengan nongkrong. Beda sama nongkrong ya. Beda sama nongkrong. Sama konfirmasi dikit, DC juga nggak pernah nunjuk, Dri, lu konsultan gue ya, nggak pernah kayak gitu. Oke. Cuman diajak Gue sih, aja. gue show up aja. Kalau DC sih, gue show up aja karena gue tahu I will learn tons from him. Apa yang Oke. dia lakuin, gue pasti belajar banyak. Oh, jadi bisakah kita menarik kesimpulan nih? Bisakah kita menarik kesimpulan kalau ternyata let's say mau jadi konsultannya Russell Rich setiap hari, kalau bisa nongol cariin Russell Rich gitu. Is it? Ya mungkin salah satu caranya begitu. Tapi ya jangan kosong-kosong amat. Lu jangan kosong-kosong amat. Nah. Kebetulan peluru gue bukan disulap waktu itu. Cuma peluru gue kan di broadcast misalnya. Gue pernah pengalaman syuting-syuting. Gue pernah kerja di PH. Peluru gue di situ ya jangan ngajarin kucing berenang lah gitu. Kucing jagonya nangkep tikus. Ya udah lu pedalam nangkep tikus aja. Ya. Habis itu Gitu kan. tunjukin cara lu nangkep tikus berarti. Iya. Ya pada suatu hari rumah lu pasti ada tikus. Itu. Gue waktu itu lagi tergila-gila syuting film pendek. Udah gue belajar semuanya, gue teleponin, gue kenalan, disuruh ke Jakarta sama Andi Bahtiar Yusuf. Berangkat gue 200.000 ke Jakarta gue. Seminggu 200.000. Gue nggak tahu kenapa bisa pulang waktu itu, gue sampai nggak tahu. Show up. Show up. You just show up, yes. Kalau gue kalau disederhanakan berarti gini ya. Lu pertama perdalam apa yang lu suka dulu, apa yang lu suka. Lalu kemudian ketika lu udah punya itu, at least lu bisa tunjukin apa yang lu capable ke orang-orang tersebut. Lu nongol, itu lu tunjukin. Itu show off. Itu show off, bukan show up. Bukan. Oke, boundary-nya tipis sekali kalau gitu. Enggak, sesederhana show up itu muncul, datang aja datang. Kalau disuruh datang ya, Vero Yudhistira ya. Kalau disuruh datang. That's the only key. Pesan untuk Anda, Vero Yudhistira. Loh, tapi udah show up aja. How can orang bisa, kalau gitu how can dia bisa tahu lu punya kapabilitas apa kalau lu cuma datang doang gitu, nongol. Nah gini, kalau hobinya sama-sama sulap, suatu saat pasti kepake. Suatu saat pasti kepake, oke. Pasti kepake dalam konteks-konteks tertentu. Gue suka origami, kalau lu nggak tahu kan gue suka origami kan? Nggak tahu. Saya tahunya Anda suka melipat-lipat, itu Bumblebee. Iya, gue suka origami. My Secret Shame itu gue main origami. Oke. Pada saat ada rutin yang membutuhkan burung kertas, semua orang langsung buka Google, buka YouTube. Gue ambil kertasnya, gue jadiin nih. And then orang langsung gitu. Iya. Oh, itu bukan show off? Bukan dong. Bukan. Karena saat itu lagi dibutuhkan. Ya. Show up. Ya, sampailah di sini gue. Show up bukan show off. Ingat, dicatat. Show up bukannya show off. Nah, ini cerita lain. Nggak tahu bisa edit nggak tahu nggak gue cerita dikit ya. Boleh. Another example of show up. Nah. Jadi dulu gue kan sering melacurkan diri di pembuatan film-film pendek kan. Workshop film. Kebetulan gue di PPKI itu yang Kementerian Pariwisata. Sering bikin workshop film kan. Gue datang tuh. Pada saat gue nggak di-assign, gue datang. Karena kebetulan gue suka film kan. Ada satu workshop, gue ketemu orang Perancis di situ. Cewek magang Perancis.
Ngobrol-ngobrol, kenal di Facebook, akhirnya temenan di Facebook. Dia pada saat break gue main sulap-sulap kecil-kecilan lah, ice breaking lah, pamer-pamer. Nah, temen gue waktu gue di Fremantle tahu gue suka sulap, terus dia punya PH sendiri, ya udahlah. Oke. Kalau di kantor lagi ada acara, gue telepon, "Ban, datang dong, kantor gue lagi ada tumpengan nih." Gue datang, gue main sulap, gue show up. Ya, ketika diminta lo datang, show up. Nah, pada suatu hari, sebuah PH dari Hollywood namanya Olive Branch mau bikin film settingnya di Indonesia. Yang mainnya bule-bule sama Cinta Laura. Cinta Laura, oke. Mereka butuh konsultan sulap karena ada adegan di situ salah satu pesertanya bisa main sulap. Oke, coba lu cari biasa kan nggak boleh, gue kenal si Jiban, nggak bisa kayak gitu kan? Ya. Jadi disuruhlah tim produksinya cari magician yang bisa jadi konsultan. Guess what? Orang Perancis teman gue, teman kantor gue, sama bekas klien gue. Mereka bertiga nelpon gue. "Ban, lu besok audisi ya? Kemana? Studio Penta." Oke. "Ban, besok Studio Penta." Oke. Jadi yang datang audisi cuma gue sendiri. Cuma lu doang, karena yang lain nggak ada yang kontak siapa-siapa. Semuanya kontak Jiban doang. Oke. Ya. Karena gue show up di workshop film yang tidak berbayar. Karena gue show up di kantornya dia pada saat ada tumpengan gue main sulap. Karena gue show up, ya waktu itu ada job satu lagi. Itulah yang dimaksud dengan show up tadi. Iya. Maksudnya dia butuh ice breaking nih, tumpengan biar seru. Apa ya, si Jiban aja main sulap. Udah gue main sulap. Gue nggak show off dong. Ya, nggak show off. Karena mereka butuh mengisi acara waktu itu. Yes. Benar. Gitu. Oke. Ini menarik karena mungkin beda ya sama pengajaran beberapa orang gitu yang bahwa, kamu harus tunjukin kamu bisa apa, ya kan? Orang itu tidak mau pakai kamu karena bukannya mereka tidak mau pakai kamu, karena mereka tidak tahu kamu ada. Ini kalau sebagai performer mungkin bener kayak gitu tuh. Oh ya. Bisa ya. Mungkin ya. Itu kita ngomongin kasus jualan. Ini beda sama being consultant. Oke. Nah, terakhir ini yang gue dengar katanya setelah lu jadi konsultan, kemarin juga di The Great Magician, salah satu tim konsultannya di belakang. Nah, yang gue dengar sekarang katanya lagi bikin show online. Jangan lupa ya. Show online. Jadi bakal ada show online kapan Jiban? Kalau jadi, mudah-mudahan jadi 14 Juni 2021. 2020, gile. 14 Juni 2020. 2021 tahun depan dong jadinya. Iya, di Zoom. Di Zoom ya. Oke, ini ada posternya nih. Muncul nih posternya, ya kan? Iya. Yang koordinasi ini Kurang Terkenal Show. Kurang Terkenal Show. Yang support Do Magic IO. Yang powered by Trilogy Magic Factory. Ada semua di bawah nanti, nongol satu-satu. Nah, jadi ini lupa ya. Online live interaction gitu ya kan, lewat Zoom, via Zoom. Oke. Nanti kalian bisa cek tiketnya segala macam, cara belinya. Nanti seperti yang tadi saya bilang udah keluar di bawah. Ada Kurang Terkenal Show karena acara ini juga disupport oleh Trilogy Magic Factory dan juga Do Magic Event Coordinator. Jadi ini bakal menjadi apa ya? Another live show, karena Jiban juga berapa kali sudah pernah konser kan. Kalau dulu pernah bikin offline konser, nah sekarang bikin yang online ya. Tujuannya apa sih, Pak? Tujuannya bikin kayak gini apa sih? Jadi, ini muscle bukan konsultan, muscle supporting gue ya. Oh iya. Gue sangat terkesan sama teman-teman yang sekarang pada saat masa COVID gini bebenah ke dalam. Semua bikin internal broadcast Zoom meeting, live Facebook, live YouTube, bagaimana bebenah magician ke dalam. Nah, kayaknya ya mungkin semua punya agenda masing-masing ya, gue nggak tahu ya. Tapi gue belum melihat ada yang bebenah keluar. Kan kita tetap harus jualan. Kita kan performer, cari duitnya dari jualan kan. Ya, betul. Nah gitu, kayaknya nggak banyak yang udah mikirin kayak gitu. Jadi gue nggak apa-apa lah, gue mau mempercontohkan, gue mencoba memberi contoh lah, bukan contoh yang baik mungkin ya, tapi gue memberi contoh. Yuk kita juga harus tetap mengedukasi calon klien kita bahwa magic itu tetap ada loh. Semua musisi kan bikin konser dari rumah.
Ya. Kemarin juga Jiban sempat tampil ya di sana ya. Musik dari rumah. Ya. Semua musisi kayak gitu. Sekarang dancer collab di Instagram kan, cover dance gitu. Ya. Magician mana? Kalau di pertanyaan Bo Fernando itu sekarang magician mana? Ya, magician cuman ini doang, brass challenge. Magic challenge. Ya nggak cuma lah. Tapi maksudnya gue sangat menghargai sekarang semuanya bebenah ke dalam. Tapi tetap harus ada yang bebenah keluar dong. Dan salah satunya adalah dirimu berarti. Saya mencoba, sementara ada beberapa project juga sama Trilogy. Ya tapi masih konfidensial itu, jadi ini project-project itu aja. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya terakhir, Jiban. Sekarang ada nggak pesan untuk magician nowadays? Magician sekarang nih yang mungkin nonton Giba Magic ini, kalau lu harus boleh ngasih pesan, kira-kira pesan apa yang pengen lu sampaikan ke magician sekarang? Gue bakal mengutip kata Master Ogi Artemus ya. Jangan jadi magician. Susah. Jangan jadi magician. Jangan. Susah. Right. Oke. Jadi silakan itu kepada menjelaskannya panjang lagi, tapi ya jangan jadi magician. Susah. Itu another panjang story lagi. Another story lagi buat teman-teman yang magician. Mungkin kalau kalian penasaran dan kalian bingung apa maksudnya jangan jadi magician lagi, kalian bisa tulis komen di bawah. Siapa tahu nanti gue bisa bantu jawab, atau Jiban juga mungkin bisa jawabin juga. Kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian bisa DM juga. DM ke gue atau DM ke Jiban, tapi jangan pakai P, jangan pakai bro. I'm not your bro. Don't bro me. I'm twice older than most of you, man. Yap. Don't bro me. Jangan pakai P juga ya. Jangan pakai P. Saya blok pasti. Oke, jadi gitu. Itu aja tadi kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah ngobrolin bagaimana menjadi apa sih yang Jiban jalanin ketika menjadi seorang konsultan, bagaimana dia sharing kehidupan dia, proses perjalanan karirnya dia saat menjadi konsultan, dan kurang lebih apa yang bisa dia bagikan kepada teman-teman. Hopefully ada yang bisa diambil, ada yang bisa dicontoh. Thank you so much, Jiban. Thank you so much udah gabung di Giba Magic. Iya. Ya, thank you banget. Selama ini gue cuma bisa nonton, ngarep-ngarep masuk Giba Magic. Akhirnya diajakin juga. Akhirnya masuk juga Giba Magic. Ya. Thank you ya, Jiban. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Karena masih ada banyak pertanyaan gitu. Ada yang sempat tanya kemarin gitu. Itu spam magic apa sih? Spam magician? That's another story. Mungkin nanti kita bisa bikin sesi berikutnya. Anyway, thank you so much, Jiban. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi kalau gitu ya. Thank you. Thank you, Darius Drew. Ya, tadi teman-teman itulah dia hasil obrolan gue Darius Drew bersama dengan Jiban. Sekali lagi teman-teman, kalian bisa klik like dan juga subscribe channel gue supaya kalian bisa menyaksikan Giba Magic di episode-episode berikutnya, tentunya dengan konten yang lebih menarik lagi, dengan bahasan yang lebih penting lagi, tentunya untuk membangun kita semua sesama magician. Oke, so saya Darius Drew, and now it's time for me to say game over.